Sudah terlihat segar kembali. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti yang saya sebutkan tadi, sudah ada video yang sebelumnya. Tuh, silahkan dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada hari ini kita akan mereview penyakit kopi yang pernah kita semprot dengan fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Yang mana pada hari itu kita telah menunjukkan pada teman-teman atau pemirsa sekalian bahwa pengaplikasian mancozeb bisa dilakukan untuk beberapa jenis penyakit atau beberapa jenis cendawan yang telah saya buatkan videonya pada video yang berjudul racikan basmi penyakit kopi, dan kalau tidak salah pada video yang satunya, video yang berjudul cara berantas penyakit jamur upas pada kopi. Yang mana penyakit jamur upas yang pada waktu itu karena saya tidak membawa tangki semprot, maka saya akan mencobanya atau mengaplikasikannya melalui kuas atau dengan sikat gigi. Hasilnya setelah beberapa hari, tanggal berapa waktu itu saya kelupaan mencatat tanggalnya, sekarang tanggal 20 bulan 11, berkisaran 25 hari, 25 dengan 30 lah. Nah, ini dia hasilnya. Ini pada video yang sebelumnya itu menanggulangi penyakit jamur upas ini. Apabila kita tidak tanggulangi, dia tidak akan bisa seperti ini. Dia akan langsung mati karena tumbuhnya di sini. Nah, maka sekarang sudah kita lihat ini sudah terjadi pemulihan. Nah, ini hanya terlihat ada bekas-bekas kehitaman saja, sedangkan ke ujungnya ini sudah terlihat segar kembali. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti yang saya sebutkan tadi, sudah ada video yang sebelumnya. Tuh, silahkan dicari. Saya lupa juga apa judulnya itu. Yang pastinya ini jamur upas. Kemudian pada video yang satunya lagi, banyak jenis-jenis cendawan yang kita tanggulangi dengan fungisida yang berbahan aktif mancozeb, juga akan kita review. Pada yang tadi itu saya melakukan pengulangan pengobatan 2 hari, kemudian saya melakukan penyemprotan susulan, maka dia seperti yang tadi bisa pulih kembali. Sedangkan yang tidak kita lakukan penyemprotan susulan atau tidak melakukan penguasan atau tidak kita sikat gigi seperti yang ini, karena tidak saya lakukan pengulangan sepertinya ini. Nah, tidak berhasil karena kita lihat seperti yang ini, ternyata cendawannya masih juga tumbuh. Nah, ini sebenarnya saya melakukan pengorbanan untuk membuktikan kepada teman-teman atau pemirsa sekalian bahwa apabila kita melakukan pengaplikasian melalui kuas atau dengan sikat gigi, perlu kita pantau 2 hari kemudian, 2 hari atau 3 hari setelah pengaplikasian yang pertama. Nah, jika kita tidak lakukan pengulangan seperti ini, dia karena masih ada saja yang tertinggal. Jadi karena masih ada yang tertinggal, satu saja sel dari jamur ini yang tertinggal, maka dia akan merambat kembali. Dari satu sel itu bisa memecah, atau jika keadaan kopi ini masih dalam keadaan belum sehat, sel-sel yang lain itu bisa menyerang kembali. Nah, maka seperti ini. Jadi saya saran kepada teman-teman sekalian, apabila melakukan dengan cara kuas ataupun dengan semprot pun, sebaiknya kita melakukan pengaplikasian susulan, itu pada 2 hari atau 3 hari kemudian. Nah, ini dia. Ini sudah kita pastikan akan tamat riwayatnya. Nah, ini sudah kita terlihat ke ujungnya ini, karena pada hari yang sama saya melakukan pengobatan atau penguasan dengan bahan aktif mancozeb seperti yang ini. Sedangkan pada yang kita lakukan penyemprotan juga langsung melakukan penguasan, atau kita langsung sekaligus kita lakukan dengan semprot juga dengan sikat gigi seperti yang ada pada video yang saya sebutkan seperti tadi ya. Nah, ini dia tidak merambat. Nah, dia hanya berhenti saja sini, hanya terjadi retak-retak seperti ini pada ranting ini, karena pada waktu itu ya hanya terjadi pada ranting ini. Nah, jadi rantingnya hanya yang satu ranting ini saja yang tidak sehat. Jadi untuk ini kita buang saja ya. Nah, karena walaupun kita tidak buang, sebenarnya ini tidak apa-apa, karena tidak akan merambat lagi. Ini sudah berhenti dia. Nah, jadi karena ini memang tidak bisa sehat lagi ini, akan tetapi tidak akan merambat ke batangnya ini lagi, atau tidak akan menular lagi, karena memang sudah benar-benar sudah hilang, sel-sel cendawannya sudah hilang. Jadi tidak apa-apa, ini kita buang saja. Nah, ini yang pengaplikasian tidak saya ulang ini ya,
pengaplikasian semprot langsung dengan sikat gigi juga. Nah setelah itu, waktu itu setelah kita penyemprotan pada jamur upas, kita melakukan penyemprotan pada embun jelaga. Waktu itu kita semprotkan pada daun yang ini. Nah ini masih ada sedikit lagi lihat kehitam-hitaman. Nah karena waktu itu kita tidak melakukan penyemprotan secara merata, jadi yang ke sininya itu masih ada sedikit-sedikit lagi bekas-bekas biang yang mendatangkan embun jelaga ini, yaitu semut. Nah masih ada bekas-bekas semutnya ini, karena kita tidak melakukan penyemprotan secara merata waktu itu. Akan tetapi embun jelaganya yang hitam-hitam itu sudah hilang ini, hanya tinggal sedikit saja lagi. Nah hanya tinggal sedikit lagi. Nah jadi ini berhasil kita lakukan penyemprotan pada embun jelaga. Kemudian waktu itu setelah kita melakukan penyemprotan embun jelaga seperti pada video yang sebelumnya, nah ini saya mereviewnya ini sesuai dengan urutan waktu kita melakukan penyemprotan. Mulai dari jamur upas ke embun jelaga ke fusarium. Nah fusarium yang kita semprot waktu itu, nah tidak menyebar lagi. Nah hanya yang waktu itu saja, sedangkan waktu itu saja sudah luntur. Tidak ada lagi yang bergelantungan seperti jaring laba-laba, itu tidak ada lagi. Ini nah sudah hilang semua ini. Nah tidak ada lagi. Ini kita review. Kemudian setelah ini kalau tidak salah kita melakukan penyemprotan kepada yang saya sebut Kerkespora. Waktu itu bukan Kerkespora ya, karat daun. Jadi saya salah sebut, karena Kerkespora di tengah kebun saya ini belum ada waktu itu. Kerkespora itu belum ada waktu itu ya, hanya ada karat daun. Jadi yang saya sebut Kerkespora waktu itu karat daun. Nah nanti akan saya carikan juga yang Kerkespora itu bentuknya bagaimana. Kalau ketemu nanti akan saya perlihatkan, akan saya tunjukkan. Jadi fusariumnya sudah hilang ya. Nah, sudah hilang dengan kita melakukan penyemprotan mancozeb. Nah, ini dia karat daun yang saya waktu itu salah sebut, saya menyebutnya Kerkespora. Nah, ini kan. Nah, penampakannya kita lihat yang sebelah-sebelah sana itu kelihatan dari sini waktu itu. Nah, ini. Ini dia buktinya. Walaupun belum habis secara keseluruhan, agak gelap ya. Kemana kita taruh ke sini saja biar terang. Aduh, ini agak susah juga ya. Nah, saya rempel saja biar ke tempat yang lebih jelas ini. Nah, kita bawa ke sini biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini dia penampakannya. Karena bisa dicek pada video sebelumnya itu tidak seperti ini. Saya melakukan penyemprotan itu ini banyak sekali yang karat daunnya. Kemudian yang ke sebelahnya seperti yang ini. Yang ke sebelahnya ini ya yang sudah keseluruhan sudah hampir hilang. Nah, ini dia penampakannya. Ini agak gelap karena terlindung agak teduh ini ya. Kita bawa saja ke tempat yang lebih terang. Kita bawa saja. Ini dia. Nah, ini dia lebih jelas. Nah, ini secara keseluruhan sudah habis ini. Yang saya sebut Kerkespora itu karat daun, bukan karat daun yang Kerkespora itu ya. Salah sebut saya waktu itu. Nah, ini dia. Nah, jadi berhasil kita menyemprot karat daun dengan mancozeb itu. Nah, ini dia ketemu kita. Yang Kerkespora itu yang seperti ini. Nah, Kerkespora atau bercak daun ini namanya. Nah, ini yang Kerkespora. Kerkespora ini juga bisa kita semprot dengan mancozeb. Nah, ini dia yang Kerkespora. Jadi karena ada teman kita juga yang bertanya untuk mengatasi kutu dompolan, terpaksa saya carikan juga kemana adanya. Sebentar saya cari, kalau ketemu akan kita tunjukkan nanti yang kutu dompolan itu. Ya teman-teman, saya telah mutar-mutar di tengah kebun saya ini, jadi mohon maaf ya karena saya tidak menemukan kutu dompolan. Yang kemarin-kemarinnya itu memang ada kutu dompolan di tengah kebun saya ini ya, tetapi telah saya melakukan penyemprotan. Nah, ini agak itu juga karena saya baru saja mutar-mutar ini ya. Jadi tidak saya temukan lagi di tengah kebun saya ini kutu dompolan itu. Jadi ya, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan untuk kutu dompolan itu, karena saya tidak akan menyebutkan namanya. Mungkin juga ada teman-teman atau pemirsa sekalian yang mempunyai pertanyaan yang sama. Bahwa untuk memberantas kutu dompolan itu ya, tidak bisa hanya kita melakukan penyemprotan dengan insektisida, walaupun merek apa saja. Saya yakin juga teman-teman yang lain juga memerlukan jawaban ini. Jadi untuk kutu dompolan itu, karena teman kita ini telah menyebutkan beberapa jenis insektisida yang dia sebutkan, saya tidak akan mengulang nama-nama insektisida itu karena saya tidak mau ada pihak-pihak mungkin dari pihak yang mengeluarkan fungisida ataupun insektisida, karena saya tidak ada keterkaitan dengan PT apapun atau merek apapun, saya tidak ada keterkaitan. Yang intinya apabila kita melakukan penyemprotan pada kutu dompolan itu hanya menggunakan insektisida, nah itu karena insektisida itu untuk hama ya, untuk hama. Akan tetapi hama kutu dompolan itu menimbulkan cendawan yang berbentuk putih-putih seperti yang sering kita lihat itu ya, itu cendawannya. Tetapi cendawan itu dihasilkan oleh kutu yang kita sebut kutu dompolan itu. Nah, untuk membunuh
kutunya kita memakai insektisida. Boleh kita memakai insektisida apapun yang berbahan aktif apapun. Nah, karena insektisida itu membunuh kutunya, tidak membunuh cendawannya atau jamurnya. Sedangkan yang masih tersisa jika kita melakukan penyemprotan dengan insektisida, cendawannya itu tersisa. Atau kita hanya melakukan penyemprotan dengan fungisida saja. Nah, cendawannya itu bisa saja hilang untuk sementara. Sedangkan inseknya atau kutunya itu akan mendatangkan kembali jamur yang baru. Walaupun jamur yang telah menempel sebelumnya telah hilang, yang baru didatangkan kembali oleh kutunya. Nah, jadi untuk membasmi kedua-duanya seperti karat, bukan karat, apa tadi? Seperti yang kita lihat embun jelagahnya itu kita berantas dengan fungisida. Karena embun jelagah itu adalah cendawan. Sedangkan yang mendatangkan cendawan itu adalah semut. Nah, jadi untuk membunuh semutnya kita memakai insektisida. Merek apapun insektisidanya. Untuk memberantas embun jelagahnya kita dengan memakai fungisida. Yaitu yang telah saya lakukan dengan memakai bahan aktif mankozib. Begitupun untuk kutu dompolan ini. Nah, jadi itu penjelasannya. Jadi mohon maaf karena saya belum bisa menunjukkan di tengah kebun saya ini. Sebelumnya memang banyak itu. Kan tapi telah saya lakukan pemberantasan. Jadi saya kesulitan ya. Nah, kesulitan untuk menunjukkannya. Mungkin saya akan mencari di kebun-kebun tetangga. Apabila saya temukan mungkin akan saya tunjukkan. Tetapi saya tidak berjanji untuk menunjukkan kutu dompolan ini. Tetapi mungkin kita telah sama-sama memahami kutu dompolan itu ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk teman-teman yang belum melakukan subscribe atau tombol subscribe-nya belum ditekan yang ada di bawah video teman-teman sekalian, kalau video ini merasa bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan untuk selanjutnya atau kedepannya saya akan memberikan informasi atau memberikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.